Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam renungan firman kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati saat teduh kita hari ini dengan hadirat-Nya yang menenangkan. Mari kita berdoa sebelum memulai renungan hari ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar dan mengenal lebih dalam tentang kasih-Mu. Kami mohon ya Tuhan agar Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan dapat menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga memohon agar Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam saat teduh hari ini dan memberkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabatku, renungan kita hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 40. Nanti saudara baca keseluruhan ayat ini dalam saat teduh pribadi saudara. Saya hanya akan mengutip beberapa ayat dan saya akan menjelaskannya kepada saudara. Tema renungan kita hari ini adalah makanan yang kekal. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Tanpa makanan, maka manusia tidak akan dapat melakukan aktivitas setiap hari, dan tanpa makanan, manusia bisa mati. Makanan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan kita. Karena makanan adalah kebutuhan mendasar dan kebutuhan yang sangat pokok ini, maka Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang roti kehidupan. Mari kita baca apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 25-26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Menarik untuk diperhatikan bahwa ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang banyak yang mengikuti Dia, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ada motivasi yang salah dengan orang-orang tersebut yang mengikut Dia. Tuhan Yesus berkata, "Kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang." Motivasi dalam mengikut Tuhan Yesus yang hanya digerakkan oleh hal-hal lahiriah saja tentunya sangat tidak berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu, sambil memberitahukan kekeliruan dari orang banyak yang mengikut Dia, maka Tuhan Yesus mengoreksi dan menyampaikan apa dasar yang benar dalam mengiring Dia, yaitu dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu, apakah makanan yang kekal itu? Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat 33, Yohanes 6 ayat 33. "Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Jadi makanan yang kekal itu adalah roti yang datangnya dari sorga. Istilah roti yang datang dari sorga adalah menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Jika setiap orang di dunia ini menerima Yesus sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia ini untuk memberikan hidup yang kekal, maka mereka pasti akan memperoleh hidup yang kekal itu.
Saya ingin memberitahukan kepada saudara, makanan di dunia ini hanyalah untuk memberikan kepuasan sementara. Namun beberapa jam kemudian, manusia akan merasa lapar kembali dan mencari makanan untuk dimakan lagi. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa situasi hidup di dunia ini yang tidak dapat memberikan kepuasan kepada manusia. Apapun yang saudara punya, yang saudara miliki, dan saudara rasakan di dalam dunia ini, entah itu berupa kekayaan, kemewahan, jabatan, dan berbagai kesenangan hidup, semuanya itu tidak akan pernah dapat memberikan kepuasan yang sejati kepada manusia. Namun sebaliknya, apabila kita telah memiliki roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka kita tidak akan pernah lapar lagi dalam hidup ini karena Kristus dapat memberikan kepuasan yang sejati. Mari kita baca ayat yang terakhir, ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Semoga melalui renungan hari ini, kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya mencari hal-hal yang lahiriah saja. Kita bekerja susah payah bukan hanya untuk mencari kepuasan sementara, bukan hanya untuk kesenangan sementara saja, tetapi kita juga harus memiliki makanan yang kekal, memiliki roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang dapat memberikan kepuasan sejati. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang telah kami dengar hari ini. Ampuni kami ya Bapa yang selama ini hanya mengejar hal-hal duniawi, mengejar kesenangan dan kepuasan sementara. Melalui renungan hari ini, kami sudah disadarkan bahwa kami juga harus memiliki makanan yang kekal, roti hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu untuk dapat mengutamakan mencari hal-hal yang berkaitan dengan hidup yang kekal saat ini. Mampukan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kami kekuatan dan hikmat-Mu kepada kami untuk melakukan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar iman kami selalu bertumbuh dan selalu menjadi orang yang taat pada ajaran-Mu. Ya Bapa, sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Berkatilah kami yang bekerja di kantoran, di rumah, di jalanan, di mobil, di motor, dimanapun kami berada. Kiranya Engkau memberkati. Yang sekolah, ibu rumah tangga juga Engkau berkati. Tuntunlah kami, berilah kami hikmat dalam setiap tindakan yang kami lakukan, dan biarlah semua yang kami lakukan boleh seturut kehendak-Mu. Lindungilah kami dan keluarga kami, serta bimbinglah kami agar selalu berjalan di jalan yang benar. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.